Saudara yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan soal wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mengemuka pada medio April 2025. Usulan itu merupakan salah satu dari 8 poin yang terdapat dalam deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Di waktu yang berdekatan, sang ayah, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, juga tengah diterpa tudingan kepemilikan ijazah palsu. Apakah ada benang merah di balik kedua isu tersebut? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Jokowi mengaku bahwa kesabaran itu ada batasnya. Lantaran ia merasa dirinya telah dihina dan direndahkan serendah-rendahnya terkait tudingan kepemilikan ijazah palsu. Maka langkah hukum pun ia tempuh. Jokowi memutuskan untuk melawan siapapun yang berusaha memfitnahnya. Menurut Jokowi, ia melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ini sebagai pembelajaran. Kelima orang itu dilaporkan atas pasal pencemaran nama baik dan juga fitnah. Resmi dilaporkan ke polisi, Roy Suryo bersama dengan Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah justru mengibarkan bendera perlawanan. Seolah tak gentar dengan langkah Jokowi, Roy Suryo CS justru menantang beradu data untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi ini. Di saat Jokowi dipojokkan dengan tudingan ijazah palsu, sang putra sulung juga tengah diterpa persoalan. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 tuntutan politik sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Salah satunya meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Alasannya karena proses pencalonan Gibran berbekal dari keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu. Surat itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pun seolah-olah membuat Purnawirawan terbelah. Di saat sebagian menyatakan sikapnya untuk meminta penggantian Wakil Presiden, sebagian lainnya menegaskan sikapnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam pertemuan Purnawirawan TNI Polri pada 2 Mei lalu, keluar pernyataan sikap bersama untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini total disampaikan 5 poin pernyataan sikap, antara lain menegaskan sejumlah organisasi resmi Purnawirawan. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional. Pernyataan sikap bersama tersebut dibacakan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum Pengurus Pusat Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah PPABRI, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PD. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Astacita. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit,
dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. Sementara reaksi keras disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan terhadap usulan adanya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Luhut yang juga merupakan purnawirawan TNI menyentil sejumlah purnawirawan yang meminta pergantian Wakil Presiden. Luhut pun menyebutnya sebagai perilaku kampungan, terutama di saat situasi ekonomi dunia yang tak stabil dan dibutuhkan kekompakan, termasuk dalam mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai tantangan. Ada unsur politiknya Pak, Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI ini benar Pak? Kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh. Saya kan Luhut memantau itu Pak ya. Dan katanya disangkut pautkan dengan ada unsur pemakzulan Pak Gibran dari Pak Gibran. Apa sih? Kita harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Jadi kita harus fokus gimana mendukung pemerintah. Tak lama berselang dengan adanya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terjadi mutasi di tubuh TNI. Salah satu yang terkena mutasi adalah putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arif Wibowo. Sang ayah sendiri yakni Tri Sutrisno diketahui menjadi salah satu purnawirawan yang mendukung usulan pemakzulan Gibran ini. Namun tiba-tiba mutasi itu dianulir hanya selang 1 hari. Publik pun menduga ada tarik-menarik di balik mutasi ini. Namun Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi menegaskan tidak ada unsur politik di balik pembatalan mutasi anak mantan Wapres Tri Sutrisno tersebut. Iya, artinya kan 1 hari itu cukup lama loh Mbak ya. Artinya kan perkembangan dinamika ini kan juga cukup berubah-berubah ya. Setelah kita lihat kembali, setelah staf menilai kembali kok ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan dikaitkan dengan perkembangan situasi hari ini gitu ya. Kan sudah ada perkembangan dari tanggal 29 sampai 30. Oh ternyata masih ada nih yang belum selesai dan dikaitkan dengan perkembangan ancaman atau dinamika situasi saat ini. Makanya bahwa kita putuskan bahwa kalau memang tidak bisa bergeser para parti ini berarti rangkaian itu tidak bisa bergerak. Nah itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu sehingga perlu dikeluarkan revisi. Tidak ada kaitan dengan yang lain itu Pak. Dan batalnya mutasi terhadap Letjen Kunto Arif Wibowo lagi-lagi dikaitkan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apalagi dalam mutasi yang batal itu, Letjen Kunto Arif Wibowo ini sedianya akan digantikan oleh mantan ajudan Jokowi, Laksamana Muda Hersan. Namun Jokowi pun membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam mutasi di tubuh TNI. Jokowi juga menegaskan mutasi ini merupakan wilayah Panglima TNI. Tidak ada sama sekali. Itu urusan internal TNI. Prosedurnya di situ juga kita semuanya tahu ada wanjakti dan lain-lain. Itu ada kewenangan Panglima TNI dan kewenangan dari Panglima tertinggi. Berarti tidak ada kaitannya sama Tidak isu ada. pemakzulan itu ya Pak? Tidak ada. Termasuk penggantinya itu kan juga mantan ajudannya, jangan gitu Pak? Tidak ada. Sementara di tengah menghangatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di acara Halal Bihalal yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa kemarin. Momen ini cukup menarik lantaran Presiden Prabowo Subianto berada satu meja dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno. Yang kita ketahui merupakan salah satu purnawirawan yang ikut menandatangani deklarasi yang salah satu poinnya adalah soal pemakzulan Gibran. Namun Prabowo sendiri belum secara gamblang menanggapi usulan dari pemakzulan itu. Kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan. Lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive.
Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden juga ditanggapi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili yang menilai usulan Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran tak perlu dikaji. Pasalnya Prabowo maupun Gibran sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden lewat sistem pemilu yang sah. Dari pemilu Pilpres 2024 yang lalu merupakan pilihan rakyat. Karena itu maka keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final, ya, karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat. Saya kira kita tidak perlu mengkajinya karena bagaimanapun itu merupakan keputusan yang sudah ditetapkan, ya, sudah dilantik oleh MPR RI. Saudara, soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Bagaimanakah ujung dari segala permasalahan ini? Publik pun menanti. Padahal Indonesia sendiri sedang mengalami berbagai macam permasalahan ekonomi ataupun sosial yang membutuhkan kekompakan untuk mengatasinya.